Oke guys, ketemu lagi nih sama gue di channel gue, Trader Terry and Family. Oke, ini gue sambil open posisi ya guys ya. Nah nanti kita tungguin dulu profit apa enggak gitu. Di sini gue nggak mau sharing soal trik-trik soal trading gitu sih, tapi gue mau sharing hal-hal apa aja yang harus dipahamin sebelum kita mulai trading. Nah, jadi istilahnya untuk para trader baru itu kalian harus paham hal-hal ini dulu gitu loh sebelum kalian mulai trading gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah paham dasarnya dulu, nanti kalian bisa nentuin nih, oke, kira-kira gua nih cocok nggak kalau trading gitu. Karena di trading ini banyak yang banyak yang tergiur sih, emang bener gitu. Karena di sini nyari duitnya gampang gitu, bukan terus cepet gitu kan. Nah, tapi jangan salah guys, banyak juga di sini yang loss gitu loh, malah kehilangan banyak duit gitu. Nah, makanya di sini gua mau sharing dulu sama kalian nih. Oke, profit guys ya. Nah, lanjut guys. Gua mau sharing sama kalian nih, apa-apa aja sih yang harus dipahamin nih kalau misalnya kita nih mau jadi seorang trader gitu. Karena kita kalau misalnya mau jadi seorang trader sukses ya, kita harus ngincarnya profit konsisten gitu, bukannya ngincar cepat kaya gitu guys. Kalau misalnya ngincar cepat kaya ya harus siap-siap cepat rugi juga gitu sebenarnya. Jadi balik lagi ke kitanya gitu loh. Nah kalau untuk kalian yang modalnya nggak terlalu gede tapi pengen cobain trading gitu, kalian harus paham dasar-dasarnya dulu gitu. Oke, pertama guys ya, kalian bisa lihat dulu nih, kan banyak tuh di channel-channel lain di YouTube lah, trader-trader profesional yang ngajarin teknik trading ini itu dan segala macam gitu. Dari semua itu kalian bisa ambil satu kesimpulan gitu. Kebanyakan dari para trader profesional, apa yang mereka lakuin gitu, apa yang mereka terapkan gitu. Dari ya mungkin trader kan banyak tuh, beda-beda tekniknya gitu, beda-beda caranya gitu. Cuman ada satu yang dipakai, itu apa? Yang pertama, kompensasi guys. Kompensasi gitu. Hampir rata-rata semua trader itu nerapin sistem kompensasi guys gitu. Kompensasi, berapa kompensasi yang harus kita pakai gitu, perkaliannya biasanya 2,5 kali. 2,5 kali apa? 2,5 kali berapa nominal kita open posisi sebelumnya gitu. Itu yang pertama guys. Nah dari situ kita bisa nentuin nih, kira-kira kita butuh modal berapa untuk trading gitu. Karena dari kompensasi itu ya kita bisa hitung-hitungan kan. Jadi misalnya kita open 14.000 misalnya. Nah, dan ini loss gitu. Nah, untuk open posisi berikutnya kita harus kompensasi guys. Kompensasi 2,5%. 2,5% ya kira-kira 35.000. 35.000. Ini kompensasi pertama guys.
Nah, kalau misalnya ini loss lagi guys, kita harus kompensasi berapa? Tinggal 35.000 dikali 2,5 gitu. Berarti sekitar ya kurang lebih 90.000 lah. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita open posisi rupanya profit. Oke. Jadi kalau misalnya ini pun loss, jadi kalian tinggal hitung aja 90k 90.000 ditambah 35 ditambah 14.000. Nah, ini total kerugian yang bisa kita alamin kalau misalnya kita tiga kali open posisi atau 2 kali kompensasi kita loss gitu loh. Nah, berarti di sini kalian udah bisa hitung. Di sini totalnya sekitar kira-kira 139.000 gitu. Nah, kalau 139.000 ini batas total kita berani kompensasi. Nah, berarti modal yang harus kita keluarkan berapa? Gitu kan? Nah, kalau misalnya kita mau incer profit konsisten, kita tentuin dulu guys dari awal. Kita kunci kita mau ambil profit berapa setiap hari gitu. Ya ada trader-trader ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 10%, mungkin bahkan ada yang lebih gitu. Tapi kalau gue sih nyaranin ya sekitar 5% lah. Gitu. Atau maksimal bisa 10% dari modal kita. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita modal kita siap sampai loss 140.000 berarti ya kalau misalnya kalian incer untung 10% ataupun loss 10%, ya tinggal dikaliin 10%-nya dari ini berapa, berarti sekitar 1.400.000 gitu. Jadi trading ini ibarat ya kita dagang gitu lah guys. Jadi jangan ngarepin untung terus, karena kita juga mungkin ada ruginya gitu kan. Nah, makanya jangan kita targetin profitnya terus, tapi kita juga harus ada target lossnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita target loss sampai 2 kali kompensasi kayak gua kasih contoh tadi, ya udah kalau misalnya 2 kali kompensasi kita nggak profit, ya udah stop trading. Dan gitu pun sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita profit juga 10% dari modal kita, misalnya tadi modal kita 1,4 juta, nah kita udah profit sekitar 140.000, ya kita harus berhenti gitu loh. Karena kita carinya profit konsisten gitu, bukan carinya cepat kaya. Nah, kalau carinya cepat kaya ya siap-siap juga gitu loh, untung gede rugi gede gitu. Lo modal 1,4 juta pertama open posisi mungkin bisa 280.000 atau 700.000 bisa. Tapi kalau misalnya loss ya resikonya gede, modal bisa langsung habis gitu. Tapi kalau untung pun ya untungnya langsung gede gitu loh. Nah, tinggal balik lagi ke pilihan kalian. Tapi kalau gue sih nyaranin mending kita harus pakai persentase gitu. Jadi money management dari awal kita harus tentuin dulu gitu. Nah, itu yang pertama guys. Yang pertama ilmu dari trading itu kompensasi, karena ini nanti
hubungannya ke modal gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua udah gue jelasin tadi, money management. Kita harus siap profit berapa, kita juga harus siap loss berapa. Ini kita harus saklek lah di awal guys, gitu. Kalau udah tercapai profit ya udah. Kalau misalnya udah tercapai loss ya udah gitu loh. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kita open posisi pertama loss, kedua loss, ketiga loss, lama-lama modal kita nipis kan. Ujung-ujungnya karena kebawa emosi, ujung-ujungnya bisa all in. Iya kalau profit, kalau loss habis modal. Gitu, stop trading baru kan. Kebanyakan sih trader-trader pemula kayak gitu. Nah, makanya di sini gue mau sharing. Gitu. Yang keduanya money management. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, kita harus sabar, guys. Kita harus sabar. Gitu. Sekarang contoh misalnya kayak gini. Ibaratnya kita buka toko guys ya. Ibaratnya kita buka toko. Nah, kita buka toko awal misalnya modal kita 1 juta. Oke, kita buka toko. 1 juta kita beliin barang-barang untuk jualan toko misalnya. Nah, dapat segini macam, jumlahnya sekian, segini macam, dapat sekian gitu. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan setelah kita buka toko, kita dapat untung misalnya guys. Kita dapat untung misalnya 300.000. Nah, sabar, yang gue bilang sabar di mana? Kalau tips dari gue sih 300.000-nya ini nggak usah diambil guys, walaupun ini profit gitu loh. Sekarang kita ilustrasikan ya. Misalnya 1 juta modal kita buka toko. Kita buka toko dapat untung 300.000 dan 300.000-nya ini kita ambil. Karena kita mikirnya ini profit kita. Jadi kita ambil, guys. Gitu. Oke, lu dapat 300.000 gitu kan. Lu dapat 300.000. Nah, 300.000 ini kalau di 1 juta itu ya sekitaran 30% gitu. Ya, 30% untung lo. Tapi waktu pas bulan berikutnya lo mau belanja kebutuhan toko lagi, kira-kira modal 1 juta lo yang ini masih bisa nggak untuk beli barang yang sama dengan yang bulan kemarin dengan jumlah yang sama? Belum tentu guys. Karena apa? Ya harga-harga barang pada naik. Jadi kemungkinan yang tadinya lo bisa beli barang ini jumlahnya sekian, barang ini jumlahnya sekian untuk dagangan di toko lo, bulan depan dengan modal yang sama belum tentu dapat barang yang sama dengan jumlah yang sama. Karena modalnya naik kan. Jadi lo pasti dapat jumlah barangnya lebih sedikit. Gitu. Kalau misalnya diterusin sampai 1 tahun guys, lama-lama apa? Toko lu tutup. Bukan karena modalnya habis, karena isi tokonya makin lama makin sedikit. Kenapa? Karena harga-harga modal barang-barang yang untuk kita jualan pada naik, sedangkan modal kita segitu-gitu aja. Itu ilustrasi yang pertama. Nah, kalau misalnya kita ilustrasikan ke yang 2, dengan kita modal sabar tadi, kita modal 1 juta buka toko gitu. Nah, kita dalam sebulan kita untung 300.000.
ini nggak usah lo ambil, masukin aja ke sini lagi. Jadi bulan berikutnya yang terjadi apa? Barang dagangan di dalam toko lu jumlahnya lebih banyak. Karena barang yang kita jual lebih banyak, untung kita jadi lebih banyak, betul. Nah, ini dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, bulan berikutnya kayak gitu lagi, bulan berikutnya kayak gitu lagi. Nah, selama 1 tahun, kira-kira toko lu itu bangkrut apa malahan makin sukses? Kalau menurut gue makin sukses, guys. Karena apa? Isi dalam toko lu makin banyak, gitu loh. Jadi apa? Saat itu baru lu ambil untung. Kenapa? Untungmu lebih gede, guys. Untung kalian lebih gede saat itu daripada kalian ambil untung pas waktu modal kalian segini dapat untung segini. Gitu. Itu ilustrasi dari gua sih. Jadi yang pertama tadi kalian harus tahu semua trader itu pakai teknik kompensasi kebanyakan. Itu yang pertama. Jadi di situ kalian bisa hitung modal kalian kira-kira berapa. Nah, dengan yang kedua tadi, hitungan kalian untuk profit berapa, untuk lossnya juga berapa gitu. Jadi kalian bisa tentuin modal kalian sekian. Kalau misalnya kalian tonton trader-trader yang lain, misalnya ada yang open 1 juta, ada yang trader-trader lain opennya 100-an juta, ya oke aja gitu loh. Kenapa? Kalian lihat saldo real mereka berapa. Saldo real mereka 1M, mereka open 1 juta, wajar gitu loh. Saldo real mereka 100 juta, mereka open 200-an ribu, apa berapa ratus ribu, ya wajar gitu loh. Kita jangan lihat berapa mereka opennya, tapi kita lihat berapa persen mereka open dari saldo real mereka gitu. Dan itu harus kita terapkan ke kita. Balik ke kita lagi, modal kita berapa, kita open berapa persen gitu. Jangan kalian deposit 140 ribu, pertama opennya 70 ribu, ya selesai guys gitu. Kalau misalnya loss, kalau misalnya profit ya oke. Kalau loss tutup gitu. Jadi jangan lihat berapa saldo real mereka gitu. Yang kita lihat apa? Teknik yang mereka pakai itu apa? Misalnya bagus ya bisa kita ikutin gitu. Karena apa? Kita trader pemula. Jangan saldo real mereka yang kalian lihat. Oh mereka udah sekian. Ya iya, karena mereka udah sukses gitu loh. Dan kalau kita mau sukses itu butuh proses. Prosesnya apa? Ya ikutin cara mereka, tekniknya gitu loh. Jangan tergiur dengan saldonya berapa. Ya kita harus berkaca lah sama diri kita sendiri gitu kan. Modal kita berapa? Modal kita 5 juta. Ya cukup profit konsisten 1 hari ya sekitar 200 atau 300 ribu gitu guys. Itu 1 hari. Ini 1 hari. Nah sekarang kalau misalnya 1 bulan, 1 bulan berarti anggaplah 200 ribu lah. 200 ribu dikali 1 bulan 30, lumayan guys, 6 juta gitu. Ini kalau misalnya kalian profit terus. Kalau misalnya ada hari-hari yang kalian loss kayak gitu kan, ada hari-hari yang kalian loss, ya anggaplah 50%. Berarti sekitar 3 juta. Udah lumayan guys gitu.
Jadi kita harus berkaca lah, modal kita berapa ya kita cukup segitu cukup gitu loh, nggak usah muluk-muluk. Karena apa, banyakan dari trader eh, yang loss, yang bangkrut itu gara-gara apa, gara-gara nafsu. Oh gue udah profit segini, gue mau tambah lagi, ah ternyata loss, ah gue mau balikin yang kerugian gue tadi, gue mau yang balikin, ternyata loss lagi, open yang lebih gede lah, minimal balikin modal aja, ujung-ujungnya apa, habis. Karena apa, nafsu gitu. Jadi kontrol emosi kalian guys gitu. Yang pertama teknik kompensasi wajib. Yang kedua kita harus tahu money management kita nih, harus jelas, kita harus tahu, tentuin di awal berapa mau profit, berapa mau loss gitu. Terus yang ketiga yaitu sabar, jangan nafsu, jangan emosi gitu. Oke guys, nah untuk kali ini itu aja yang bisa gue sharing guys. Untuk dasar bagi kalian yang trader pemula ataupun baru mau mulai trading. Jadi mendingan kalian hitung-hitung dulu, kalian cobain dulu lah di akun demo. Akun demo kalian coba tuh, kan kalian dapat modal 14 juta tuh di akun demo. Nah kalian terapin sistem tadi, dengan 14 juta lo mau open posisi berapa pertama kali, terus lo susun money manajemennya, kompensasi pertama, kompensasi kedua, kompensasi ketiga, terus lo tentuin juga batas profitnya mau berapa. Nah itu cukup untuk 1 hari. Nah kalian boleh coba selama 1 minggu atau 1 bulan. Nanti di situ kalian lihat setelah 1 bulan dari modal 14 juta kira-kira kalian profit atau loss gitu. Nah bagaimanapun hasilnya nanti, di situ nanti kalian bisa evaluasi. Oh kalau kayak gini gue berarti cocok nih trading. Oh kalau kayak gini gue kayaknya belum cocok deh buat trading. Gitu ya guys. Jadi sekali lagi pilihan di tangan kalian. Gue cuman kasih tips aja gitu. Kalau misalnya menurut kalian benar ya silahkan di jalanin. Kalau misalnya enggak ya balik lagi lah ke personal masing-masing. Oke guys, sekian dulu tip dari gue. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Oke, thank you.